ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita menerangkan tentang pentingnya belajar tentang akidah. Telah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum maghrib bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur pertama, unsur rohani yang berkaitan dengan qalbu, berkaitan dengan hati, jiwa. Unsur yang kedua adalah unsur jasmani, anggota badan, tangan, kaki, mata, telinga, dan yang lainnya. Telah kami terangkan bahwa hati adalah pusat, adapun anggota badan adalah cabang. Yang namanya cabang akan melakukan apa yang diperintahkan oleh pusat. Tangan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh hati. Kaki demikian pula dan yang lainnya. Kalau demikian, jikalau hati itu di atas al-haq, maka badannya akan melakukan al-haq. Tapi ketika hati itu berada di atas kemungkaran dan kebatilan i'tiqad, kesesatan akidah, berada pada penyimpangan, maka anggota badan pun akan menyertainya jatuh pada penyimpangan. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, ala fa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya pada tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu baik, saluha sairu jasadihi, akan baik seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, fasada sairu jasadihi. Apabila segumpal darah ini jelek atau rusak, maka akan jelek pula anggota badannya. Ala wahyil qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Ilmu akidah adalah ilmu yang memperbaiki hati. Ketika hati ini akidahnya baik dan benar, maka anggota tubuh akan baik dan benar. Tapi ketika akidah ini menyimpang, maka anggota tubuh pun akan menyimpang. Hadirin, akidah adalah perkara yang sangat penting. Karena itu dikedepankan dalam pendidikannya sebagai pondasi sebelum yang lainnya. Telah kami sampaikan juga tadi sekelumit mengapa syahadatain menjadi rukun pertama. Kemudian ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagaimana kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Bunal Islamul khams, Islam dibangun di atas 5. Pertama apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian yang lainnya, salat, zakat, puasa, haji. Ini amalan anggota badan. Ketika yang satu ini baik akidahnya, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla,
maka anggota badan untuk sholat ringan rasanya. 5 waktu berjamaah di masjid ringan rasanya. Karena didahului dengan ringannya hati. Puasa Ramadan 1 bulan penuh itu berat, Pak. Menahan lapar, haus, dalam keadaan siang hari kepengen makan, kepengen minum, tapi tidak berani tatkala di siang hari Ramadan. Kenapa? Karena akidahnya benar, kuat, kokoh. Sebulan dilaksanakan itu. Datang waktu zakat, hartanya dihitung, setiap tahun harus keluar 2,5%. Setiap tahun, bukan hanya setahun sekali. Yang setahun sekali itu haji, Pak. Bukan haji. Haji itu seumur hidup sekali, bukan setahun sekali. Zakat itu bukan seumur hidup sekali, setahun sekali. Ada yang menyatakan, tahun kemarin saya sudah zakat, tahun siki, ya zakat maning, Pak. Zakat niku sana haji seumur hidup sepisan tok. Wah, kata kaum muslimin. Dia ringan keluar zakat. Zakatku kok banyak ya, sampai puluhan juta. Itu menunjukkan rezekimu banyak. Nek jenengan mboten purun zakat, ya dadi wong kere bae, Pak, kejaken duit. Dadi wong kere terima zakat malah. Itu semua akan ringan manakala hati itu baik dan benar dalam akidahnya. Kaum muslimin jami'an, pembahasan dalam kitab yang akan kita baca adalah kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kitab yang berjudul Akidahnya Para Salaf dan akidahnya para ulama Ahlul Hadis. Ini akan kita baca di pertemuan setiap bulan sekali pada setiap Sabtu yang kedua di tempat ini, insyaallah. Sehingga urut pembahasannya urut demi urut, akidah dan yang berkaitan dengannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Aqidatus salaf terdiri dari 2 kata. Yang pertama aqidatun dan yang kedua adalah as-salafu. Akidahnya para salaf, itu terjemahnya, karena susunan kalimatnya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Akidahnya para salaf. Perlu kita tahu kaum muslimin, akidah itu ada 2 jenis. Keyakinan itu ada 2 jenis. Ada akidah yang sahihah, yang benar, dan akidah yang fasidah, yang rusak. Lawan dari sahihah adalah batilah. I'tiqad itu sendiri kaum muslimin artinya adalah keyakinan, kepercayaan yang diyakini oleh manusia. Ada 2. Ada keyakinan yang benar, ada keyakinan yang salah. Di zaman jahiliyah, keyakinan yang ada pada mereka adalah keyakinan banyak Tuhan. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Patung-patung bikinan mereka sembah. Ini i'tiqad, ini keyakinan, tetapi keyakinan yang batilah. Keyakinan yang sahihah, akidah yang sahihah adalah apa? Tauhidullah. Mengesahkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh. Jangan salah dalam berakidah. Karena kesalahan dalam berakidah akan mengeluarkan seorang dari Islam. Penyimpangan dalam bab akidah masuk pada syirik besar atau masuk pada kufur besar yang itu mengeluarkan seorang dari Islam, yang disebut dengan ar-riddatu, kemurtadan. Maka belajarlah akidah yang sahihah agar kita selamat dari akidah yang batilah.
Akidah yang batilah. Contohnya adalah kaum muslimin dalam perkara nama dan sifat Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah seperti manusia, disebut dengan bahasa Arab kaum musyabbihah. Ini batilah, keyakinan yang batil. Yang benar, Allah tidak sama dengan makhluk. Sebutkan dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah mendengar dan maha melihat. Ada orang yang mengatakan Allah seperti makhluk. Diterapkan contohnya Allah punya 2 tangan. Kita meyakini Allah punya tangan, Pak. Ini bagian dari perkara akidah yang akan kita bahas dalam pertemuan demi pertemuan. Loh, taunya Mas, Allah punya 2 tangan. Al-Quran, Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita Allah memiliki 2 tangan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, terikat, maka Allah bantah, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka, memberikan rizki sekehendaknya. Kemudian ada orang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia. Ini keyakinan yang batil. Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Maka jangan kita samakan dalam membahas nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat yang ada pada manusia. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Manusia juga mendengar, manusia juga melihat, berarti sama. Sama tidak? Jawabannya tidak sama. Dalam kata-kata sama. Sami'un basirun. Manusia juga sami'an basiran. Disebut dalam surat Al-Insan. Fajalnahu sami'an basira. Allah ciptakan manusia itu min amsyadin nabtali, dari sperma laki-laki yang bercampur dengan ovum di dalam rahim, kemudian kami jadikan sebagai manusia. Fajalnahu sami'an basira, kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Allah juga mendengar, Allah juga melihat. Tetapi harus kita katakan, penglihatan Allah dengan penglihatan manusia berbeda. Pendengaran Allah dengan pendengaran manusia pun berbeda. Tangan Allah dengan tangan manusia berbeda. Wajah Allah dengan wajah manusia berbeda. Walaupun sama dalam kata-kata, tetapi dalam hal hakikatnya berbeda. Karena Allah Khaliq, kita adalah siapa? Makhluk. Ini pembahasan akidah yang akan kita sampaikan dalam pelajaran-pelajaran setiap bulan sekali di tempat ini. Termasuk pembahasan akidah. Akidah yang benar mengatakan Allah di atas arsy. Akidah yang batil mengatakan Allah di mana-mana, atau bahkan menyatu dengan alam, atau menyatu dengan makhluk, menyatu dengan manusia, yang dikenal dengan wahdatul wujud, al-hululiyah, yang bahasa Jawanya apa Pak? Manunggalo. Ya begitu, saya tidak mengucapkan Pak, itu kata-kata kufur. Tapi begitulah ucapan mereka, saya menyatu dengan Tuhan. Hadirin kan, ini keyakinan batilah. Yang benar Allah di atas arsy. Dari mana ayat menyebutkan beberapa kali, ada 7 tempat, bukan 7 ayat, 7 tempat dalam Al-Quran yang berbeda-beda. Ada dalil yang menyebutkan Allah berada di atas, sangat banyak. Kitabnya Imam Az-Zahabi yang berjudul tentang sifat ulu Allah, sifat Ali,
Sifat maha tingginya Allah Azza wa Jalla itu sangat banyak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman berada di atas 'arsy beristiwa. Ada keyakinan Allah ada di mana-mana, Allah menyatu dengan manusia, itu batilah. Maka pelajarilah akidah yang sahihah sehingga kita berjalan di atas akidah yang benar, dan dengan itu pula kita akan selamat dari akidah yang batilah. Di antara kitab yang membahas tentang ini adalah kitab yang ada di tengah-tengah kita, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Setebal ini karena dengan syarah. Aslinya kitab ini tipis saja, Pak. Setengahnya kitab ini. Yang di depan kita ada syarahnya. Nah, akan dibahas dalam kitab ini akidah yang sahihah apa saja. 1, 2, 3, 4, 5. Yang batilah apa saja. Akan disebut 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam satu pertemuan kita membahas yang hak seperti ini, yang batil seperti ini. Inilah kitabnya. Di antara kitab-kitab para ulama yang membahas tentang akidah, Aqidatus Salaf Washabul Hadis, Karimam Abu Uthman As-Sabuni. An-Nasaburi, beliau ulama di zaman dahulu yang disebut oleh Syekh Islam Taimiyah adalah Syekh Islam Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwa ini adalah Syekhul Islam di zamannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagi para santri yang bisa membeli kitabnya, maka kami sarankan untuk membelinya agar supaya bisa mengambil manfaat. Bagi para bapak, pripun Pak? Mirengaken mawon nggih. Mirengaken mawon. Yang penting paham, mengerti. Tidak dituntut hafal, Pak. Nek ngapalan setoran malangkin bubar, Pak, orang isi mangkat. Abot. Maka belajar agama dengan santai tetapi serius. Karena hal yang akan kami sampaikan adalah akidah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan misal yang lainnya tentang wujubut ta'ah li wulatil umur. Wajiban mentaati pemerintah. Baran kana au fajira. Pemerintah yang baran, yang baik, maupun pemerintah yang fajir, yang banyak dosanya dan banyak kemaksiatannya. Malam ya'mur bil masiyah, selama tidak memerintahkan pada perkara yang maksiat. Wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kalau perintahnya maksiat kita tidak mentaati, namun bukan berarti kita memberontak dan menentang. Kita tidak mentaatinya dalam perkara maksiat, tapi kita tidak memberontaknya. Wala nunazzi'u yadan an ta'atin. Kita tidak boleh melepaskan ikatan kesetiaan kita kepada wulatul umur. Walaupun dalam perkara maksiat kita tidak melaksanakannya, bukan berarti kita diperintahkan untuk memberontaknya. Ini i'tiqad, Pak. Dalilnya sangat banyak. Kaum yang menyelisihinya adalah Khawarij, di mana mereka melihat ketika pemerintah berbuat sesuatu yang dianggap oleh mereka menyelisih syariat, kemudian mereka memvonis bahwa pemimpin yang melanggar syariat maka dia kafir. Setelah dikafirkan halal darahnya, kemudian mereka memberontak dengan senjata. Siapa korban pertama? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian khalifah yang kedua Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljim, yang menebas kepalanya Ali bin Abi Thalib ketika di waktu subuh. Hadirin kaum muslimin, Khawarij ini keyakinannya batilah. Mengapa? Karena mereka tidak mentaati Rasul Muhammad SAW, walaupun keinginannya adalah apa? Menegakkan hukum Allah. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yel-yelnya mereka itu, Pak, yel-yelannya
La hukma illallah, la hukma illallah. Kepengen menegakkan syariat Allah, tetapi mereka melanggar syariat Allah. Apa itu? Bimbingan Nabi. Satakunu umara, akan datang nanti satu zaman pemerintah-pemerintah yang mereka kulubu syayatin, hatinya hati syaitan, fi jismanil insi, pada tubuh manusia. Perbuatannya sangat dahsyat. Saat itu sahabat bertanya, kalau pemerintahnya sudah serusak itu, separah itu, hatinya hati syaitan, tubuhnya tubuh manusia, kalau demikian bukankah lebih baik kita angkat senjata ya Rasulullah untuk perangi mereka? Afala nunabbidu bisayfina. Itu sudah dikemukakan di hadapan Rasul. Kalau sudah sebegitu parahnya, apa tidak lebih baik kita angkat senjata? Rakyat kita hasung lawan pemerintahnya dengan senjata. Kemungkaran kok dibiarkan. Itu bahasa mereka Khawarij. Ternyata Rasul ketika ditanya bolehkah kita mengangkat senjata, memberontak kepada mereka, Rasul mengatakan la, tidak boleh. Maqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat. Khawarij tidak menghendaki hadits ini. Mereka menggunakan alkan pikirannya. Yang penting memberontak dan memberontak. La haula wala quwwata illa billah. Ini termasuk bab akidah. Bab akidah yang akan disampaikan oleh kaum muslimin dalam kitab kita, bab tentang keyakinan. Tidak ada yang mengerti alam ghaib kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamul ghaiba ma fis samawati wal ard illa Allah. Tidak ada yang tahu tentang alam ghaib, siapapun di langit dan siapapun di bumi, malaikatnya dan manusianya, tidak ada yang tahu tentang alam ghaib illallah, kecuali hanya Allah. Ini akidah yang benar. Dalilnya kita akan bacakan di bulan-bulan, kan ini bulanan Pak. Nah, kalau mingguan cepat habis, ini bulanan, sebulan sekali. Nah, ya sabar, akan sampai dalam pembahasan itu. Keyakinan yang batil yang menyatakan adanya manusia-manusia yang mengerti tentang alam ghaib. Apakah itu dukun-dukun, tukang ramal, tukang tebak, tukang bedak. Tahu bedak Pak? Ya. Tangan jenengan ditarik, tak deleng, dideleng Pak. Garis napa nih? Jari nih, garis telapak tangan. Kemudian ditebak, kamu sebentar lagi tertimpa musibah. Apa ya? Takut dia. Sebentar lagi kau mati. Wah, mati maning Pak. Jarimu ini tidak menguntungkanmu. Kadangkala tebakan itu tidak jelek Pak. Tebakan itu selalu yang menguntungkan. Anda akan jadi pejabat nanti. Wah, Anda di garis tanganmu ini akan sukses satu hari nanti. Anda akan begini. Itu semua harus diingkari. Karena tidak ada yang tahu tentang alam ghaib, apa yang akan terjadi nanti, kecuali hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk perdukunan, paranormal, ahli nujum, ya, ar-rammal, orang yang mereka mengatakan mengerti alam ghaib dengan melihat telapak tangan atau bermain dengan yang lain-lainnya. Apakah itu menebak melintasnya bintang kayak bulannya atau bintangnya Pak? Bintang arah Jawa apa Pak? Daru, ngerti daru jenengan? Hembungin daru, ad-daru melesetnya mengetan lu, berarti sing jago wetan sing arep menang isuk. Totoan lurah padune ngilone wetan sing menang wetan jerek darune mudune nang wetan. Ini harus diingkari. Harus diingkari. Kenapa? Kan itu keyakinan yang batilah. Yang benar adalah hanya Allah yang mengerti tentang alam ghaib. Wa hakadha kaum muslimin. Teramat banyak keyakinan yang batil yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Misal meminta-minta rizki kepada selain Allah.
Banyak Pak. Orangnya bajunya necis, bukan orang Badui. Necis, orangnya berpendidikan, mungkin dia punya titel. Tapi lah percaya, wong bisa nggandakna duit Pak. Penggandaan uang gaib katanya. Dengan melakukan spiritual tertentu, dengan melakukan syarat-syarat dukun tertentu, nanti cepat kaya. Berpikir adanya selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Ini batil ini Pak. Allah sebutkan fabtahu rizqa indallah. Fabtahu indallahi rizq. Carilah di sisi Allah rezeki. Jangan kepada yang lain. Karena Allah lah semata Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Banyak sekali keyakinan tentang adanya hari baik, hari buruk. Ada hari baik, hari buruk Pak? Hari baik, hari apa? Hari buruk, hari apa? Mereka yang terjangkiti penyakit itu betul-betul menghitung. Mau pasaran saja dia menghitung. Ini pasaran baik apa pasaran buruk? Mau menikahkan anak dihitung dulu. Hari ini baik apa hari ini buruk? Mau hajatan dihitung dulu. Hari kapan hari baik dan hindari hari buruk. Yang biasa kata mereka dihitung hari weton, hari kelahiran. Dihitung. La haula wala quwwata illa billah. Ini keyakinan mungkar. Kenapa? Karena kita meyakini yang mengatur alam semesta hanyalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tidak ada satupun la yuhdithu fil ard syai' illa bi iradatillah. Termasuk etika kita adalah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla dan kehendaknya. Ma sabakum min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bukan karena hari buruk, bukan karena hari apes, bukan karena bulan sial, bukan. Tetapi begitulah akidah yang rusak masuk. Maka butuh bagi kita untuk kita mengerti mana yang benar dan mana yang batil. Kita tahu yang benar untuk kita yakini dan kita tahu yang batil untuk kita hindari. Wahagada kaum muslimin. Ari-ari bayi lahir ada ararinya Pak. Sukna nang nopo Pak? Kendil. Segi nopo mawon teng niku? Benang, dom, nopo malih? Macem-macem. Niku bayi sing dipengen ben dadi tukang jahit mungkin gini niku. Itu semua dilakukan dalam mereka tolak balak. Ditaruh di kendil, ditaruh di atas. Khawatir kalau tidak begitu, anak ini nanti kena musibah dan malapetaka, keapasan dan kesialan dalam hidupnya. Tolak bala dengan cara seperti itu. Kenapa tidak memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Dia mengatur segalanya. Dikasih gelang, benang, kasur di tangan maupun di kaki. Tolak bala. La haula wala quwwata illa billah. Ini akidah yang menyimpang. Bagaimana yang benar dalam hal ini? Pembahasan dalam bab akidah. Wa hakadha qaum muslimin rahim jami'an. Kita masuk, hari ini adalah hari pertama kita membaca kitab ini. Pembahasan yang pertama ya kaum muslimin adalah pembahasan tentang dua kalimat syahadah yang telah kami bacakan sebelumnya, sebelum maghrib. Badal muallif rahimahullah ta'ala fusula usuluddin.
Al-Muallif, pengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, memulai kitabnya dengan membahas tentang kalimat syahadatain. Dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan itulah yang dilakukan para inda ulama'i salafi salih, dilakukan oleh para ulama as-salafus salih. Tadi kami hendak menyampaikan aqidatus salaf. Disebutkan di sini akidah yang dibahas adalah akidahnya para salaf. Siapakah itu salaf, wahai kaum muslimin? Salaf itu artinya orang yang terdahulu, orang yang lama. Siapa salaf pertama kali? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berkata kepada Fatimah, putri beliau, ni'matus salaf ana laki. Sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik salafmu adalah aku. Kenapa? Karena beliau adalah orang terdepan di umat ini. Oh, dia di Jokpak, ben mandan suwe. Hadirin melakukan, sehingga salaf pertama Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Salaf yang kedua para sahabat-sahabatnya. Hadirin melakukan, kita harus mengikuti mereka. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, umat yang datang setelah mereka akan dikatakan di atas kebenaran dan kebaikan dan al-haq, manakala mengikuti para sahabat. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-137. Allah beritahukan itu kepada kita ilmunya. Allah berfirman, "Fain amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Fain amanu, jikalau mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, beriman seperti yang kalian imani, beriman seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka dan siapa yang dimaksudkan dengan kalian dalam ayat ini? Jawabannya adalah fin amanu, jikalau mereka, siapa saja orangnya, sampai hari ini dan sampai akan datang, jikalau mereka beriman, bimithli ma amantum, seperti iman kalian, kalian adalah orang-orang yang hidup di zaman turunnya ayat ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali para sahabat. Al-khitab, orang yang diajak bicara, amantum, antum bahasa kitanya, seperti yang kalian imani wahai para sahabat. Kalau mereka mengikuti iman kalian, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Maka yang wajib kita ikuti adalah akidahnya para sahabat. Dan mereka adalah generasi pertama. Mereka adalah disebut dengan salaf. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Bagaimana kalau kita tidak mengikuti akidahnya para sahabat? Akidah para sahabat apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekian poin ada dalam kitab. Judul kitab apa? Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Bapak walaupun tidak menulis, minimal nggih paham dan ingat apal judul kitabnya, Pak. Niku tok PR, Pak. Dadi ngene jenengan kondur takeni teng sing esrik ngaji apa, Pak? Wengi kiye ana kitabe. Ning kelalen. Lah. Nyamun kelalen, Pak.
Cuma judul kitab, Aqidatus Salaf. Akidahnya salaf. Itu yang dipelajari. Masya Allah. Dan itu adalah akidah yang diperintahkan dalam ayat ini. Untuk kita imani. Kalau kita memilih yang lain. Akidah yang lain. Keyakinan yang lain. Yang berbeda dengan akidahnya para sahabat. Apa yang terjadi pada kita? Kita jatuh pada kebinasaan. Ayat tersebut. Pada satu ayat. Bukan pada ayat yang berikutnya. Masih pada ayat ke-137. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Kalau mereka manusia-manusia itu berpaling dan meninggalkan akidah kalian oleh para sahabat, maka sungguh mereka pada kebinasaan. Akan terjadi perpecahan satu dengan yang lainnya. Dan itu adalah menunjukkan mereka di atas kebatilan. Maka ayat ini kaum muslimin menerangkan dua i'tiqad. Yang satu akidahnya para sahabat, yang kedua akidahnya yang lainnya. Yang benar adalah akidahnya para sahabat. Itulah yang akan membawa kita kepada keimanan yang benar. Dan akidah yang selain dari para sahabat, itulah akidah yang membuat perpecahan dan kebinasaan. Sangat jelas. Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Kenapa? Tentunya karena penyimpangan di neraka. Kenapa? Karena kebatilan yang ada pada mereka. Illa wahidatun, kecuali satu yang masuk surga, yang selamat dari neraka. Ditanyakan kepada Rasul, yang satu itu siapa? Alhamdulillah sudah ditanyakan. Nek boten ditakekaken lan boten diparingi ngertos dening Rasul, kabeh wong sing aku sing siji sing selamat saking neraka aku, selainku neraka. Kabeh wong ngaku-ngaku, Pak, ngaku-ngaku kan kabeh wong bisa, Pak. Ngaku ngertos, Pak? Ngaku niku napa nggih? Nggih ngaku. Mengaku-aku. Tetapi Rasul ditanya, siapakah mereka yang satu itu, yang akidahnya, ibadahnya menyelamatkan dari neraka? Qala, Rasul menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu apa saja, apa saja, akidah, ibadah, akhlak, manhaj dan lainnya yang aku dan para sahabatku lakukan di hari-hari ini, itulah yang benar, itulah yang menyelamatkan dari neraka. Maka dengan hadis ini sangat jelas, wajib bagi kita berkeyakinan seperti keyakinannya mereka. Mereka siapa? Rasul dan para sahabat. Wajib bagi kita untuk beramal seperti amalannya mereka, agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita mengikuti jejak langkahnya mereka, karena mereka adalah kaum yang dipastikan sebagai ahlul jannah. Wah, kata kaum sini, jangan mengikuti yang lain, karena yang lainnya selain mereka, Nabi dan para sahabat, siapapun dia, langkahnya ke neraka, Pak. Itu hal yang pasti, bukan kita yang ngomong. Jangan ada orang yang mengatakan, wong ya sapa-sapa ngaku bener, liane salah. Sapa-sapa, Pak, nggih mboten ngasih niku, Pak. Kabeh-kabeh seperti itu. Ini bukan bab itu, bukan bab yang bisa diomongkan. Bebek kon ra silem, awake dhewe kon ra dialem. Liane ya salah, watok sih bener. Bukan bab itu, ini bab kalamullah. Ya Allah pastikan siapa yang menyelisih Nabi dan para sahabat, jalannya ke neraka. Jangan berharap Anda masuk surga. Kalau
menyimpang dari siapa? Nabi dan para sahabat. Kok berani memastikan? Allah yang memastikan itu. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan 115, 115 saya ulangi. 115. Nanti dilihat di murajaah. Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lil huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul padahal telah dijelaskan petunjuk-petunjuk oleh Rasul dalam ilmunya Al-Quran dan As-Sunnah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman dalam ayat ini? Para sahabat. Karena tidak ada orang yang beriman di saat turunnya ayat ini melainkan para sahabat. Tidak ada kaum mukminin, orang yang beriman kecuali para sahabat. Maka maknanya, para siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mengikuti para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikutilah Rasul dan para sahabat, akidahnya, ibadahnya, jangan mengikuti yang lain. Menuju Allah tidak ada jalan kecuali hanya satu. Ini menjadi sebuah akidah. At-tariq wahidun la yata'addad. Jalan menuju ridha Allah itu hanya satu, siratal mustaqim. Tidak berbilang. Tidak ada jalan kedua, ketiga, keempat, alternatif. Tidak ada, Pak. Banyak orang yang kasihan menganggap menuju Allah itu jalannya beda-beda. Kamu melalui jalur ini ya silakan, jalur ini yang silakan, yang lainnya juga silakan. Yang penting ikhlas menuju ridha Allah dan mengharap surga. Tidak apa-apa, berbeda-beda. Nggak apa-apa pakai jalur yang lain. Apakah begitu? Itu keyakinan yang menyimpang itu. Keyakinan yang benar, jalan menuju Allah hanya satu. Mana dalilnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ini adalah jalanku, satu jalan yang lurus. Sirati, satu jalanku. Sebutkan dengan kalimat lain, qul hadhihi sabili. Katakanlah ini adalah sabilku, satu jalan. Satu. Ikutilah itu, fattabi'uhu, ikutilah jalan yang satu itu, wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Tiba-tiba ada orang mengatakan jalan itu banyak menuju surga. Allah sendiri mengatakan hanya satu. Adzan? Adzan di HP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan yang tadi kami sampaikan, jalan menuju Allah hanya satu, itu terdapat dalam ayat yang begitu banyak. Di antara yang tadi kami sampaikan, bahwa siapa saja yang menyelisihi garisnya Rasul dan para sahabat, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Memilih jalur mana silahkan. Tetapi Allah vonis, nusli jahannam, jalan selain jalannya Nabi dan para sahabat, kami akan tempatkan di neraka jahannam. Siapa yang mengucapkan kata-kata ini dengan tegas, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki alam semesta ini. Apa kita akan ngeyel kepada Allah? Ya Allah, yang benar itu banyak jalan.
bukan hanya satu, engkau salah. Apa begitu? Kawanan kowe. Maksudnya ngerikan jenengan. Kawanan kamu. Masa mau membantah Allah? Allah yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki surga dan neraka, sangat tahu mana yang menuju ke surga dan mana yang menyebabkan ke neraka. Memberitahukan kepada kita, Anda milih mana? Jalan ke Allah, menuju Allah dengan jalannya Rasul dan para sahabat, atau milih jalan yang lain? Sudah dikasih tahu, yang lain ini ke neraka. Kok masih mengeyel jalan menuju surga? Banyak dan tidak mengapa. Milih sekarang dewek. Tidak ada yang seperti itu, Pak. Dan itu bagian dari akidah yang akan disampaikan di dalam pembahasan kita. Itu bagian dari i'tiqad. Hadirin kaum muslimin, banyak keyakinan yang diyakini oleh manusia, disangka itu benar, padahal itu salah. Seorang muslim yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tadi sudah kita sampaikan asyhadu an la ilaha illallah, sedikit tentang rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Seorang muslimin siapapun dia orangnya, selama dia muslimin, dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pahami betul ya kaum muslimin? Dalam perkara ini ada keyakinan yang benar dan ada keyakinan yang salah. Seperti apa itu? Orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya yang harus diyakini, diimani, diamalkan adalah sebuah i'tiqad la madbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar, tidak ada yang diikuti di atas kebenaran kecuali hanya Rasulullah. Wa ghairu Rasulillah ini tubi'a fi ma la dalil alaih faqad tubi' bi batilin. Siapapun orangnya, ketika diikuti ajarannya, ucapannya, pendapatnya, padahal tidak ada dalil padanya, tetap diikuti, maka orang itu diikuti di atas kebatilan. Ini i'tiqad, Pak. Saya mengatakan seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Konsekuensinya yang harus diikuti beliau. Ajaran siapapun, ucapan siapapun yang melanggar, menyelisih ucapan beliau, maka itu salah. Karena yang diikuti dengan benar hanya beliau. Yang lainnya menyelisihi Nabi, maka itu batil. Harus diyakini itu. Karena yang menjadi utusan Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Itu keyakinan, Pak. I'tiqad itu. Dan itu adalah salah satu pembahasan dalam aqidatus salaf. Yang salah yang mana? Yang salah kaum muslimin, seorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, namun dia meyakini adanya bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah, Pak? Ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasul. Itu mudahnya begitu. At-tariqatul mukhtara'atu fid din. Satu jalan, satu pemahaman, satu amalan yang dibikin-bikin oleh manusia yang tidak ada contohnya sebelumnya oleh Rasul. Itu definisi bid'ah. Tiba-tiba ada bahasa bid'ah hasanah. Anda sendiri mengatakan itu bid'ah, berarti Anda meyakini ini tidak ada contohnya dari Nabi. Ini perkara baru yang tidak pernah diamalkan di zaman Nabi,
tidak ada wahyunya, tidak ada ayat, tidak ada contohnya. Anda mengklaim itu bid'ah, namun mengapa dikatakan hasanah? Padahal itu bikinan orang. Dikatakan benar. Kalau Anda mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus diyakini yang benar hanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang tidak disyariatkan, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka tidak boleh kita ikuti. Itu keyakinan yang benar. Yang menyimpang ini, bid'ah itu mboten kabeh-kabeh dolalah, Pak. Wonten loro, wonten sing hasanah, wonten sing sayyi'ah atau dolalah. Wah, niku tang budi-budi mana-mana digemborkan itu. Ada bid'ah yang hasanah, contohnya apa? Pengeras suara. Teng zaman Nabi wonten dereng, Pak. Haji numpak pesawat. Teng zaman Nabi wonten dereng. Niku kan baru nggih kaji. Itulah menunjukkan adanya bid'ah yang hasanah. Kemudian berbagai macam amalan-amalan ibadah yang tidak pernah di zaman Nabi diklaim juga sebagai amalan bid'ah yang hasanah. Bikin syubhat, Pak. Mereka kemudian mengolok-olok, kalau memang tidak ada bid'ah yang hasanah, Anda kalau mau mangkat kaji numpak onta, kelelep Pak nang laut, Pak. Begitu katanya. Dibikin syubhat sedemikian rupa yang kemudian kesimpulannya tidak semua yang baru itu sesat. Tidak semua yang bid'ah itu dolalah. Si benar si budi, Pak? Bid'ah dolalah semuanya atau ada yang baik? Jenengan bingung? Sangat kuat sekali keyakinan itu. Adanya ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul tapi itu baik. Kan lucu. Anda mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun yang diikuti oleh Anda sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh orang lain. Yang diikuti Rasul kata orang lain. Wah, kata kaum muslimin, kontradiktif yang ada pada mereka, bertentangan, tanaqud. Yang benar adalah siapa yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia wajib mengikuti Rasul dan meninggalkan amalan yang tidak pernah Rasulullah lakukan. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka itu tertolak. Anda mau mengamalkan yang lainnya, tertolak amalan Anda. Harus sesuai dengan Rasul. Itu yang harus diyakini. Wah, kata kaum muslimin, etikad itu ada dua. Ada etikad yang benar, ada etikad yang batil. Yang benar itu adalah aqidatus salaf. Akidahnya para salaf. Terus akidah yang selain salaf diistilahkan apa itu? Sebuah pertanyaan, Pak, supaya kita bisa membedakan. Para ulama, di antaranya Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau yang berjudul Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, perbandingan antara ilmu salaf dengan ilmu khalaf. Keutamaan ilmu salaf dibandingkan dengan ilmu khalaf. Ada dua kata di situ. Yang satu ilmu salaf, akidah salaf. Yang kedua ilmu khalaf atau akidah khalaf. Siapakah khalaf itu? Salaf artinya orang terdahulu, Rasul dan para sahabatnya. Selain mereka disebut dengan khalaf. Khalaf itu apa secara bahasa? Orang yang belakangan, generasi yang belakangan, bukan salaf. Maka apapun yang menyelisih Nabi dan para sahabatnya dalam bab akidah, itu disebut dengan khalaf.
Misal seperti keyakinannya apa? Musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau keyakinannya Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah. Mereka tidak percaya dengan adanya nama dan sifat Allah. Mereka mengingkarinya. Ini juga khalaf. Ada yang menyatakan di antara dampak dari menolak nama dan sifat Allah sebagaimana terjadi pada kaum Mu'tazilah, dan ini mengenai kelompok Asy'ariyah, mereka menolak Allah bisa bicara. Allah tidak punya sifat berbicara. Alias Allah itu bisu. Berarti Al-Quran bagaimana? Kalam Allah atau bukan? Mereka dengan tegas Al-Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah. Padahal Al-Quran di banyak ayat menerangkan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah. Yang benar yang mana? Jahmiyah atau Allah? Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, Pak. Yang menyatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Bukan Jahmiyah, bukan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan ucapan Allah. Ini semua keyakinan khalaf. Harus kita tahu dan kita menghindari dan meninggalkannya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan Al-Quran itu ucapannya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma kalam Allah. Lihat, Allah sendiri yang mengucapkan kata-kata ini. Wa in ahadun minal musyrikin, jikalau ada seorang dari kaum musyrikin yang ada di kota Mekah ingin datang ke kota Madinah menemui familinya, ada keperluan dengan sahabatmu, namun khawatir dibunuh karena di waktu itu memang sedang ada perang, tahun-tahun pertempuran, Pak. Muslimin masuk ke wilayahnya musyrikin, dia dibunuh. Musyrikin masuk ke wilayahnya kaum muslimin, dia dibunuh. Perang itu, Pak. Ada seorang musyrik datang ke kota Madinah meminta diberi suaka keamanan untuk dilindungi, jangan sampai disakiti dan dibunuh, apalagi meminta itu kepada Rasul. Jikalau ada seorang musyrik meminta suaka keamanan dan ingin tinggal di kota Madinah dekat denganmu, fajirhu, berikan kesempatan dia tinggal menjadi tetanggamu, menjadi jar, tinggal di Madinah, berikan suaka keamanan, tidak boleh diganggu. Hatta yasma'a kalam Allah, agar supaya dia itu mendengarkan kalam Allah, kalamnya Allah, ucapannya Allah. Apa yang dimaksudkan? Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin ketika salat-salat, agar si musyrik ini mendengarkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kalamnya. Dan ayat yang begitu banyak, Pak. Ini diingkari oleh mereka Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, dan mereka adalah khalaf. Maka sungguh nikmat belajar tentang akidah salaf washabul hadits ini. Dalam poin demi poin kita akan mendapatkan kejelasan dalam bab ini. Keyakinan yang benar adalah dalilnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan dalam bab ini yang batil adalah 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Ini ilmu yang akan kita baca. Kapan, Pak? Sebulan sepisan. Nunggu naik boten udan. Naik udan libur boten sih? Tukul boten ngertosak. Hadirin makan, ilmu ini sangat nikmat dipelajari. Kita akan tahu mana yang hak dari keyakinan-keyakinan salaf, dan kita akan tahu mana yang batil dalam keyakinan-keyakinan khalaf. Masya Allah. Tidak ada kenikmatan melebihi ini, karena ini yang mengantarkan kita pada ridho Allah, dan inilah yang menyelamatkan kita dari murka Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita akan mulai membacakan kitab. Judulnya apa, Pak?
kelalen aqidatus salaf wa ashabul hadis, insyaallah. Masih banyak contoh-contoh yang akan kami sampaikan isi dari kitab ini, tetapi karena waktunya dibatasi di sini 19.15 WIB. Benar Pak? Ya sudah, anggap saja sudah. Walaupun kurang semenit nek niko Pak. Gambaran luas tentang kitab ini sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semangat pada setiap bulannya membaca kitab ini. Barang siapa yang punya kitabnya, silakan dibawa. Para santri diharapkan bisa mengikuti, sehingga carikan matanya. Pendek Pak, tidak banyak. Tidak banyak. Itu adalah ilmu bagi Anda di masa akan datang. Ya. Dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.